Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Safira dengan NIM 240205029. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas final dari mata perkuliahan Filsafat Pendidikan. Halo semua, baiklah, di sini saya akan membahas makna pendidikan ideal dalam kehidupan manusia. Nah, kalau menurut saya nih kan, pendidikan yang ideal bukan cuma tentang mendapatkan nilai bagus atau menguasai berbagai materi pelajaran nih. Tetapi, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bisa berpikir kritis, dan mampu menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Nah, kemudian saya mengaitkan hal ini dengan aliran progresivisme yang dikembangkan oleh John Dewey. Nah, menurut Dewey, pendidikan itu harus berpusat pada peserta didik dan pengalaman yang mereka alami. Jadi, belajar itu tidak cukup hanya mendengarkan penjelasan guru atau dosen, tetapi juga harus ada pengalaman nyata. Nah, kemudian saya setuju nih dengan pandangan ini karena seringkali kita lebih memahami sesuatu ketika langsung mempraktekkannya daripada hanya menghafal teori. Nah, jadi menurut saya pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mempersiapkan manusia untuk hidup, bukan hanya untuk lulus ujian. Nah, baiklah teman-teman, untuk yang kedua kita akan membahas tentang kasus ketimpangan dalam pendidikan. Nah, menurut saya salah satu contoh ketimpangan pendidikan yang pernah dan sering kali kita lihat nih, yaitu perbedaan fasilitas antara sekolah kota maupun sekolah di daerah terpencil. Nah, misalkan di daerah kota nih, siswa dengan mudah dapat belajar menggunakan internet, laboratorium, dan berbagai media pembelajaran modern. Sedangkan pada siswa di daerah terpencil, mereka itu kesulitan ini untuk mendapatkan akses internet, bahkan buku pelajaran yang memadai. Jika dilihat dari sudut pandang progresivisme, kondisi ini menunjukkan bahwa belum semua peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama. Padahal, setiap siswa itu memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensinya. Selain itu, jika dianalisis menggunakan aliran rekonstrusionisme, pendidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk menciptakan perubahan sosial dan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Karena itu, pemerintah dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan perlu berupaya untuk menyediakan fasilitas yang lengkap nih terhadap siswa di daerah perkotaan dan di daerah terkecil. Jadi, agar semua siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk lebih berkembang. Nah, teman-teman, baiklah. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang relevansi filsafat pendidikan di era digital dan AI. Nah, menurut saya, filsafat pendidikan itu masih sangat relevan di era digital dan AI seperti sekarang. Memang, teknologi dan AI dapat membantu kita memperoleh informasi dengan cepat. Tetapi, teknologi yang tidak bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk nih. Nah, disinilah filsafat pendidikan memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menggunakan teknologi secara bijak. Nah, saya sendiri melihat bahwa AI dapat menjadi alat yang sangat membantu proses belajar, misalnya untuk mencari informasi atau memahami materi yang sulit. Namun, peserta didik tetap harus memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak langsung percaya pada semua informasi yang diberikan. Nah, baiklah, selain itu, pendidikan juga harus tetap menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati yang tidak digantikan oleh teknologi. Jadi, menurut saya, filsafat pendidikan itu justru semakin penting di era digital karena membantu manusia untuk menggunakan teknologi untuk tujuan yang baik tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, saat ini yang dibutuhkan itu bukan hanya orang yang pintar menggunakan teknologi, tetapi juga orang yang bijak dalam memanfaatkannya. Nah, baiklah, menurut saya ini adalah relevansi filsafat pendidikan di era digital dan AI di dalam kehidupan sekarang ini. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya jelaskan dari perkuliahan Filsafat Pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.